Selamat bertemu dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami pada saat ini dalam acara ibadah kita. Seperti yang Anda mungkin telah ketahui, ada beberapa yang mungkin dari Anda yang ketahui bahwa seringkali acara kita ini di-relay oleh Jakarta Media Ministry, ya, Jakarta Adventist Media Ministry, dan salah seorang pendiri, ya, saya percaya yang sudah sering telah menghubungi kami dan menyalurkan acara ini adalah Pendeta Samuel Simorangkir, dan kami dari Jemaat Fisdak pertama-tama ingin mengucapkan turut berduka cita bagi keluarga yang berduka, bagi Conference DKI dan seluruh umat-umat Tuhan tentunya yang berduka di Jakarta oleh sebab beristirahatnya pendeta yang kita kasih, Pendeta Samuel Simorangkir, yang suka merelay acara kita juga. Jadi kita bawakan keluarga Pendeta Simorangkir di dalam doa. Baik saudara sekalian, untuk sebelum kita memulaikan acara ibadah kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Siana Laloan, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian. Ku yakin bukan karena kesalahan saat kau memilihku melayanimu. Ku percaya rencanamu sempurna saat kau panggil dan pakai aku dari hidup sampai matiku. Ku pun memilih melayanimu, Yesus, dari hidup sampai matiku. Semua
Kita tentunya memuji dan membesarkan nama Tuhan atas lagu istimewa yang sudah dibawakan oleh keluarga Sumampau Sitorus, Saudara Leonard dan istrinya Saudari Fitri Sitorus yang bersama dengan kedua anak mereka yang menyatakan bagaimana mereka ingin terus melayani Tuhan ya sepanjang kehidupan mereka. Satu lagu pujian yang baik sekali. Baik saudara sekalian, untuk memulaikan acara ibadah kita, sekali lagi saya ingin mengundang Ibu Siana Laloan untuk dapat pimpin di dalam doa buka. Boleh di-unmute dulu mungkin, Ibu Siana. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang pengampun, Bapa yang tidak memperhitungkan dosa-dosa kami, yang kami telah rasakan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau mau mengampuni segala salah dosa kami. Hingga ya Tuhan, Engkau mau menerima kami sebagaimana kami ada. Saat ini lagi ya Tuhan, kami berterima kasih atas segala berkat dan pimpinan Tuhan, atas kehidupan yang Kau berikan, sehingga kami semua ya Tuhan dapat bersama-sama dalam acara Sekolah Sabat. Ini ya Tuhan, Engkau kiranya memberkati juga kami semua ya Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu benar-benar ya Tuhan, dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Yang kami rasakan ya Tuhan, betapa kami sangat terberkati saat kami senantiasa mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati juga Pendeta Stephen Rantung sekeluarga, agar ya Tuhan, Pendeta dapat melayani kami, agar kami juga selalu dapat dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua berkat. Memberkati kami masing-masing. Kami mohonkan demi nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Siana yang sudah membawakan doa buka bagi kita pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan membaca pelajaran Sekolah Sabat kita, dan pada saat ini kita memiliki satu judul yang cukup menarik ya. Satu judul yang cukup menarik yaitu ambisi. Ambisi. Ya, dengan sekali lagi, apakah ambisi ini merupakan salah satu akar kegelisahan? Apakah kita tidak boleh memiliki ambisi di dalam kehidupan kita? Pelajaran yang kita akan pelajari pada hari Selasa tanggal 13 Juli waktu Amerika ini. Mari kita mulaikan dengan bacaan Sekolah Sabat kita. Mempelajari pekan terakhir, mempelajari minggu terakhir atau saat-saat terakhir dari pelayanan Yesus di bumi sebelum penyalibannya selalu menjadi sumber dorongan dan inspirasi bagi kita semua. Ini juga menawarkan gambaran tentang bagaimana kegelisahan dan ambisi mendorong orang untuk melakukan dan mengatakan hal-hal yang keliru atau yang tidak benar. Bacalah Lukas 22 ayat 14 sampai 30 dan pikirkan tentang kepiluan hati Yesus ketika dia mendengar para murid-muridnya berdebat selama perjamuan khidmat ini mengenai siapa di antara mereka yang dianggap sebagai yang terbesar. Pada saat itu Yesus sedang sedang bergumul dengan dengan keadaan yang akan terjadi kepada dirinya, penderitaan yang akan dia alami, penderitaan perasaan terpisah dari Bapa yang dia wakilkan sebagai wakil utusan umat manusia agar manusia dapat memperoleh keselamatan. Jadi di tengah-tengah penderitaannya, murid-muridnya berdebat, siapa yang terbesar? Nah, mengapa para murid teralihkan dari peristiwa penting ini, dari apa yang akan terjadi kepada Yesus yang akan mati bagi seluruh umat manusia? Kenapa mereka teralihkan dari peristiwa penting ini dan fokus kepada kebesaran manusia? Kita tidak baca dari ayatnya yang ke-14, ayat 14 sampai ayatnya ke-23 berbicara tentang perjamuan tersebut dan keadaan Yesus. Tapi mari kita langsung ke keadaan murid-muridnya dalam Lukas 22 ayat 24 sampai dengan 30. Di sana dikatakan, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut sebagai pelindung-pelindung.
Tetapi kamu tidaklah demikian. Kamu bukan pelindung, kamu bukan advisor, kamu bukan raja. Kamu bukan raja, bukan pelindung-pelindung yang melayani aku sebagai raja, ya, dengan kata lain Yesus katakan. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Kenapa disebut paling muda? Karena orang muda di adat zaman Yesus timuran itulah yang disuruh-suruh, dan itulah sebabnya disebut sebagai apa? Minimal sebagai pemimpin pelayan. Ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Nah, seringkali dalam pesta kita lihat apa ya? Kita lihat yang duduk makan itulah yang besar, itulah VIP, very important person. Lalu mereka pelayan-pelayan yang melayani orang-orang yang pemimpin itu ya. Jadi itulah yang sering kali kita lihatlah. Sebab siapakah, Yesus katakan ayat 27, sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan menurut pandangan manusia? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus anak Allah. Yesus yang adalah dipuja dan puji oleh para malaikat. Seluruh alam semesta memuji Yesus. Tetapi di sini Yesus di tengah-tengah mereka itu bagaikan apa? Pelayan melayani mereka. Melayani, mencuci kaki mereka dan lain sebagainya. Ayat 28, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Kita jarang berdiskusi dengan orang lain tentang siapa yang terbesar di gereja kita. Pelajaran bagi kita itu, sambungan itu bukan ayat ya, tapi pelajaran bagi kita ya. Ayatnya tadi berakhir di mana ya? Yesus sudah memberikan jaminan, kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Lalu pelajaran sekolah sahabat kita lanjutkan. Kita jarang berdiskusi dengan orang lain tentang siapa yang terbesar di gereja kita, keluarga kita, siapa yang paling besar, atau tempat kerja kita. Kita tidak sering bicara seperti itu. Siapa yang terbesar di Fisdak? Oh, di keluarga Rantung siapa yang paling disayang dan lain sebagainya. Atau di tempat pekerjaan siapa yang lebih dihargai oleh bos. Tidak, jarang kita orang timur bicara seperti itu ya. Kita mungkin sering memikirkannya, kita pikirkan tapi kita tidak bicarakan ya. Tetapi siapa yang benar-benar secara terbuka membicarakannya? Nah, ini bukan pertama kalinya pertanyaan tentang siapa yang terbesar itu diajukan di komunitas atau para pengikut Yesus. Matius 18 ayat 1 mencatat para murid membawa pertanyaan kepada Yesus dan membingkainya dengan cara yang lebih terselubung, yang abstrak ya. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Lalu jawaban Yesus melibatkan contoh yang langsung. Setelah apa yang Yesus lakukan? Ya, pada saat murid-muridnya bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Yesus memanggil seorang anak. Dia menempatkan anak itu di tengah-tengah kelompok itu. Mata terbuka lebar, alis terangkat, bingung mereka melihat apa yang Yesus lakukan ya. Tindakan Yesus membutuhkan penjelasan. Dan dalam Matius 18 ayat 3, Yesus sang guru juga menawarkan hal itu juga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertobatan. Ya, pelajaran sahabat kita katakan, pertobatan adalah dasar untuk menemukan istirahat sejati dalam Yesus. Kalau kita ingin memiliki perasaan damai, sukacita yang sejati dalam dunia saat ini, maka pertobatan itulah dasarnya ya. Kita menyadari bahwa kita membutuhkan bantuan dari luar. Kita tiba-tiba menyadari bahwa kita tidak dapat bergantung pada diri kita sendiri, tetapi harus bergantung kepada Yesus. Maka kita akan mengalami transformasi nilai-nilai dan ambisi kita. Yesus memberitahu para muridnya, percaya kepadaku, Yesus katakan ya, percaya kepadaku dan mengandalkan aku seperti anak kecil. Seorang anak kecil akan selalu memegang tangan orang tuanya, memegang tangan ayah atau ibunya dalam segala sesuatu. Memiliki kepercayaan penuh, ayah dan ibunya itu akan selalu menjaganya. Itulah anak kecil ya. Tapi semakin besar lepas pegangan tersebut ya. Yesus katakan percaya kepada aku dan mengandalkan aku seperti anak ini. Kebesaran sejati adalah melepaskan hak-hak Anda dan merangkul nilai-nilai kerajaan. Sayangnya, tampaknya para murid belum mempelajari pelajaran ini pada saat Yesus makan malam terakhir bersama mereka.
pertengkaran dan pertikaian mereka menghancurkan saat persekutuan sempurna yang tidak akan pernah terulang kembali. Semua ini bahkan setelah bertahun-tahun bersama Yesus sebelumnya ya, yang melayani bersama Yesus, mendengar serta belajar di bawah kakinya, semuanya ini belum apa terjadi. Betapa satu contoh menyedihkan, betapa rusaknya hati manusia. Namun, di sisi yang lebih positif, pikirkan tentang realitas rahmat Tuhan yang selalu hadir. Bahwa meskipun ada diskusi yang menyedihkan di antara para pengikutnya, yang dapat menjadi diskusi yang mungkin secara tidak langsung terjadi dalam kehidupan kita masing-masingnya. Tapi Yesus tidak pernah menyerah atas mereka. Yesus tetap mencoba terus menjangkau mereka. Mengapa? Menjaga fokus kita tetap pada Yesus disalib. Pada saat kita memikirkan Yesus yang disalib itu menjadi obat yang kuat untuk melawan keinginan kita untuk meninggikan diri kita sendiri. Yang sebagai manusia sesungguhnya kita telah jatuh. Kita semua sudah menjadi mangsa, tetapi pada saat kita melihat salib Yesus, siapa yang mau kita lihat? Ya, kita yang seharusnya disalib, tapi sekarang Yesus yang telah disalib. Agar supaya saudara dan saya yang seharusnya berada di tiang gantungan tersebut, di tiang salib tersebut, kita tidak berada di situ. Pelajaran bagi kita pada saat ini tentang ambisi, ya. Apakah kita harus tidak boleh sama sekali memiliki ambisi? Apa itu arti ambisi? Mungkin kita mulai ya. Ambisi adalah kata kamus besar bahasa Indonesia adalah keinginan, hasrat atau nafsu yang besar untuk menjadi atau memperoleh mencapai sesuatu seperti pangkat, kedudukan, atau kita melakukan sesuatu, ya, mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu, atau mencapai seperti pangkat dan kedudukan. Ambisi, etimologi dalam Middle English menurut Webster ya katakan itu adalah desire for power. Kata ambitio dalam bahasa Latin. Ya, ambitio itu adalah ambisi, tapi kata kerjanya daripada ambitio adalah ambire. Nah, ambire itu artinya going around, ya berputar-putar, pergi ke sini dan pergi ke sana. Kenapa? Ini ambire ini berasal dari satu situasi di mana orang-orang di zaman Romawi kuno pada saat mereka ingin menjadi gubernur dan lain sebagainya, misalnya, mereka harus berkampanye dan pada saat mereka berkampanye mereka harus apa? Putar sini, putar sana, pergi ke kiri, pergi ke kanan. Jadi itulah ambisi tersebut. Orang yang pergi going around, membawa orang untuk melihat siapa dia. Supaya dia dapat ditinggikan, supaya dia dapat dipilih dalam apa? Dalam pemilihan dan lain sebagainya. Jadi itulah yang ambisi tersebut. Ya, yang dengan kata lain kita berfokus kepada apa yang dapat kita capai. Apa yang dapat kita capai di dalam kehidupan ini. Dan kita semua lahir sebagai orang, sejak kita kecil sekalipun, aduh ini anak siapa ya, sebelum kita bisa ngomong, kalaupun kita sudah bisa ngomong, ditanyalah kita, kalau besar mau jadi apa? Jadi kepada kita, masing-masing telah ditanamkan, kita semua harus memiliki ambisi. Nah seringkali kita, goal atau ambisi itu juga dihubungkan dengan kata hope atau pengharapan. Ambisi itu adalah apa? Pengharapan, apa kira-kira pengharapan kita, hope kita, dan lain sebagainya. Dan seorang yang pernah mendapat Nobel Prize yang bernama V.S. Naipaul, dia katakan apa ya? Inilah keadaan dunia. The world is what it is. Apa itu keadaan dunia itu? Yaitu orang-orang yang bukan apa-apa, ya. When people, orang-orang manusia, ya laki-laki atau pria, who are nothing, kalau kita bukan apa-apa, yang membiarkan diri mereka menjadi tidak apa-apa, who allow themselves to become nothing, have no place in it. Anda tidak memiliki tempat di dalam dunia ini. Jadi kalau Anda itu terus-menerus jadi orang yang bukan siapa-siapa, Anda menjadi nobody, bukan siapa-siapa, maka Anda tidak ada tempat dalam dunia ini. Kalau Anda ingin memiliki tempat dalam dunia ini, menurut Naipaul, ini adalah filsafat dunia, Anda harus menjadi seseorang yang apa? Yang dapat ditampilkan, yang dapat going around. Kalau enggak Anda nggak ada artinya. Anda itu tidak ada artinya. Anda tidak ada tempat di dalam dunia ini. Anda tidak bisa beranjak. Anda tidak bisa terbang. Tidak heran. Salvador Dali katakan apa ya? Kecerdasan tanpa ambisi. Intelligence without ambition. Bagaikan burung tanpa apa? Tanpa sayap. Nggak bisa terbang.
Nggak bisa naik-naik kita. Nggak bisa berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Hampir sama pernyataan Henry Ward Beecher. Dia katakan apa? A man without ambition is like a beautiful worm. Seperti kupu-kupu, sebelum dia jadi kupu-kupu, dia jadi apa? Seperti jadi ulat, ya. Jadi itulah manusia tanpa ambisi. Itu seperti apa? Ulat. Itu hanya bisa merangkak, tapi tidak bisa terbang. Jadi Anda bukan apa-apa kalau Anda tidak memiliki ambisi. Tetapi di lain pihak, walaupun ini ada kutipan-kutipan yang mengagungkan ambisi, di lain pihak ada seorang personality TV yang khususnya kendaraan atau mobil-mobil di Inggris ya, yang bernama Jeremy Clarkson. Dia katakan apa? Ambisi, dia katakan apa? Ambisi adalah hal yang sangat berbahaya. Ambition is a very dangerous thing. Kenapa? Karena entah Anda mencapainya, kalau Anda mencapai ambisi Anda, maka hidup Anda itu apa? Berakhir sebelum waktunya. Kalau Anda ingin memiliki ambisi, Anda mati cepat, mati muda Anda kalau Anda punya ambisi. Ya, dikatakan itu menurut dia. Atau tidak. Ya, dalam hal ini, hidup Anda akan, jika tidak memiliki, kalau Anda tidak mati muda, dia katakan apa? Anda akan terus-menerus hidup dalam kekecewaan. Anda akan terus-menerus hidup dalam kekecewaan. Kenapa? Karena bagi Jeremy Clarkson, sumber kekecewaan itu adalah ambisi. Jadi bagi dia, jangan punya ambisi, nikmati saja hidup, jalani saja hidup itu, nggak usah punya ambisi. Ya, bikin aja lah apa yang Anda bisa bikin, nggak usah punya goal, nggak usah punya pengharapan. Ya. Jadi dikatakan apa? Penekanan Jeremy Clarkson dikatakan apa? You must never have ambition. Jangan Anda memiliki ambisi. Nah, seakan-akan ya Alkitab ini bagaimana menurut Anda ya? Apakah Alkitab mengiyakan ambisi atau jangan menyatakan apa? Pelajaran sekolah sahabat kita katakan ambisi itu bisa menjadi akar apa ya? Akar daripada kegelisahan, ketidaktenangan dalam kehidupan dunia ini oleh sebab adanya ambisi. Nah, seakan-akan demikian ya. Kitab Yakobus ya. Yakobus 3 ayat 14 ayat 16 katakan apa? Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, bahasa Inggrisnya mementingkan diri sendiri adalah selfish ambition atau self-seeking. Jadi jika kamu menaruh perasaan iri hati dan ambisius, dengan kata lainnya, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan ambisius, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jadi ambisi itu di sini katakan seakan-akan kita apa? Melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Ambisi itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Ambisi itu adalah nafsu dunia. Nafsu, bahkan ayat ini katakan apa? Nafsu setan-setan. Ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kata selfish ambition ini muncul lagi di sini. Kalau ada iri hati, di situ ada kekacauan. Ambisi membawa kekacauan, itu berasal bukan dari surga, tapi dari setan. Ya, itu membawakan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Wah, segala macam perbuatan jahat itu oleh sebab apa? Ambisi, menurut ayat ini ya. Lebih tepat Filipi, langsung saja bahasa Indonesia sudah jelas ya. Filipi 2:3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, atau bahasa Inggrisnya, do nothing out of selfish ambition. Jangan mencari kepentingan sendiri. Do nothing out of selfish ambition. Atau puji-pujian yang sia-sia, or vain conceit. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Jadi ambisi itu adalah lawan daripada kerendahan hati. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tapi kalau kita mau orang lain yang utamakan, loh kapan saya mau jadi pimpinan dong kalau pendeta, kalau disuruh monggo terus orang-orang lain ya saya minggir-minggir terus. Kapanlah saya mau membawakan apa yang saya miliki untuk apa? Untuk dapat membangun pekerjaan Tuhan. Nah, seringkali kita berpikir seperti itu ya. Tapi coba kita lihat ya. Ini ayat ini ya, selfish berbicara tentang selfish ambition ya. Tentang ambisi pribadi. Tetapi kita lihat di sini, Rasul Paulus juga berbicara tentang ambisi pribadi ini. Tapi ambisi pribadi yang bagaimana? Mari kita lihat. 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, bahasa Inggrisnya kami berambisi. Wah, nanti Anda lihat ya bahasa Inggrisnya ya.
Kami berusaha, kami berambisi, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Bahasa Inggrisnya dari 2 Korintus 5 ayat 9, katakan apa? Therefore we also have as our ambition. Jadi kata berusaha dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya adalah ambition. Berusaha ambition, philotimeomai, yang artinya to show affection to what is personally valued or honored. Artinya kita menunjukkan affection kita menunjukkan kecintaan kita, apa yang kita sukai kepada sesuatu hal yang kita muliakan atau kita tinggikan. Jadi itulah, kalau kita lihat selfish ambition, artinya ambisi yang kita muliakan adalah untuk tujuan diri kita sendiri. Tetapi seperti Rasul Paulus di sini katakan dalam 2 Korintus, ambisi yang kita harus miliki, kita harus miliki ambisi tersebut, yaitu apa? Siapa atau apa yang kita tinggikan? Apa yang kita muliakan? Apa yang kita affection kita yang menjadi fokus pikiran kita itu kepada apa? Apakah supaya saya jadi ketua ini, saya jadi pemimpin ini, saya jadi memiliki posisi ini dan lain sebagainya? Ya, Rasul Paulus di sini dengan kata lain katakan apa ya? Prinsipnya adalah bahwa memiliki ambisi itu tidak ada salahnya. Yang menjadi masalah itu adalah apa? Apa yang kita hargai atau kita hormati? Apa yang kita hargai atau yang kita hormati itu yang pertanyaannya. Nah, Rasul Paulus dia mau ambisi pribadinya. Dia katakan bukan ambisi orang lain, ya. As our ambition, ya. Ambisiku. Dia katakan apa? Kami berusaha, ambisi kami adalah apa? Di sini katakan apa? Supaya kami berkenan kepada Tuhan. To be pleasing to Him. Jadi fokus daripada ambisinya adalah kalau saya mau berambisi, saya harus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati orang lain supaya saya jadi pimpinan ini. Bukan menyenangkan hati komite pemilih supaya saya tetap mendapatkan jabatan ini dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi hati Tuhan yang saya senangkan. Ya, hati Tuhan yang saya senangkan. Ada seorang penulis blogger Kristen yang bernama Aaron Walker. Dia katakan apa? Ambisi bisa menjadi sekutu yang kuat atau musuh yang merusak. Bisa menjadi sekutu yang kuat atau musuh yang merusak. Jika ambisi Anda salah tempat, itu kita tempatkan pada diri kita, untuk kemuliaan kita, untuk sesuatu yang berkenan kepada kita, bukan kemuliaan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Tapi jika ambisi Anda salah tempat dan didorong oleh kemauan dan keinginan yang dangkal, supaya saya bisa jadi ketua ini, ketua itu. Berapa pertanyaannya ya, saudara? Berapa lama kita mau jadi ketua ini, ketua itu? Ya, paling tinggi 10, 12, 15 tahun. And then what? Lalu sesudah itu apa? Ya, kalau kita hanya hasilnya ujung-ujungnya kita tidak berkenan kepada Tuhan, nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jadi ambisi Anda salah tempat, kalau itu didorong oleh kemauan dan keinginan yang dangkal. Anda akan menemukan diri Anda terus-menerus tidak puas. Kalau Anda cuma menginginkan yang Anda nilai, yang Anda beri nilai, yang Anda hormati adalah hal-hal yang dunia tawarkan, Anda tidak akan pernah puas, tidak akan pernah merasa cukup. Tetapi kalau ambisi kita tempatkan untuk berkenan kepada Tuhan, atau seperti bukan hanya berkenan kepada Tuhan, ya, apa yang Rasul Paulus juga katakan di dalam Roma 15 ayatnya yang ke-20. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku. Ya, jadi itulah sebabnya ambisi itu adalah apa yang kita hormati. Tapi sini kita lihat ini ambisi pribadi nih Rasul Paulus. Oh, kenapa pendeta bilang harus ambisi itu bukan kehormatan kita, kehormatan Tuhan. Tapi mari kita lihat dulu apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus saat dia berbicara tentang kehormatanku, my ambition. Ya, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat, ya, tetapi dikatakan apa? Ini tentang apa kehormatan ini? Itu pada saat dia membawakan pemberitaan firman Tuhan itu. Itulah ambisinya. Pemberitaan itu tidak dilakukannya di tempat-tempat di mana Kristus telah dikenal orang,
supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Dengan kata lain, Rasul Paulus tidak mau mengabarkan Injil di Yerusalem. Kenapa? Orang sudah banyak dengar tentang Kristus. Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya sudah berbicara di Yerusalem. Rasul Paulus katakan apa? Ambisiku, kehormatanku itu adalah membawa Injil bukan di tempat-tempat yang Kristus sudah dikenal, tetapi di tempat-tempat di mana Kristus belum didengar. Itulah sebabnya ambisi daripada Rasul Paulus adalah apa? Mengkhotbahkan Injil ke orang-orang kafir, orang-orang yang belum pernah sebelumnya mendengarkan tentang Yesus. Itu ambisi pribadi. Dan ini ambisi pribadi ya, yang suci. Kenapa? Karena itu bukan fokus kepada dirinya. Injil yang dia miliki, Injil yang dia terima. Oleh sebab hasil pada saat ya dia sudah bertemu dengan Kristus di dalam perjalanan menuju ke Emmaus ya. Dalam perjalanan itu dia bertemu dengan Kristus, dia mendapatkan Injil tersebut. Dia rindu untuk bagikan kepada orang lain supaya orang datang kepada Tuhan. Jadi kalau ambisi saudara dan saya untuk membuat Allah berkenan, dan salah satu hal yang Allah berkenan adalah saudara dan saya membawa jiwa-jiwa ke dalam kebenaran Injil, maka itu adalah sesuatu hal yang dapat kita lakukan. Ya, itu adalah satu yang kita lakukan. Jadi pertanyaannya bagi saudara dan saya sehubungan dengan ambisi, ya, apakah ambisi kita ini ambisi yang suci, ya, atau berpusat pada diri kita sendiri? Ya, kalau itu adalah tujuannya, is my ambition, ya, sesuatu yang ambisi saya ingin mengabarkan Injil, saya akan memberitakan tentang Kristus, saya ingin membagikan pengetahuan yang saya miliki, entah itu dalam sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Dan kalau hasil daripada apa yang kita lakukan, goal kita, tujuan-tujuan kita, pengharapan yang kita lakukan itu melebihi kehidupan kita atau bukan untuk reputasi kita sendiri, maka itu adalah ambisi yang suci untuk pekerjaan Tuhan. Lalu kalau pekerjaan itu tetap maju, bahkan setelah kita meninggal sekalipun, ya, setelah kita meninggal tetap pekerjaan Tuhan itulah yang tetap maju, lebih daripada reputasi kita, maka itu adalah ambisi yang suci. Ya, itu adalah ambisi yang suci. Kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, ya, kalau saya pernah menjadi dosen di Unclub, menjadi dosen di Ethiopia, tapi apa yang saya lakukan itu bukan supaya saya dikenal dan lain sebagainya, ya. Kalau itu tujuan kita supaya saya dikenal, maka saya mungkin adalah saya memiliki ambisi yang tidak suci. Tapi kalau itu dapat membawa mantan-mantan mahasiswa saya menjadi pemimpin-pemimpin yang dekat dengan Tuhan, kalau itu adalah ambisi saya membawa mereka dekat dengan Tuhan, maka kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu bukan karena saya orang yang pintar, saya seorang yang memiliki pendidikan, tetapi karena saya mengetahui bahwa Tuhan telah menggunakan saya. Mazmur 127 ayat 1 katakan apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang membangun Fisdak, jikalau bukan Tuhan yang memimpin mahasiswa-mahasiswi di teologi di Unclub maupun di Ethiopia, maka sia-sialah saya sang dosen itu apa? Mengajar. Dengan kata lain, jikalau bukan Tuhan yang membangun, Tuhan yang mengajar, atau apalah Tuhan yang memimpin, maka sia-sialah usaha-usaha orang yang membangunnya. Jadi itu poin pertama. Apakah kita melihat ini adalah satu usaha yang dilakukan oleh Tuhan dan terus akan apa? Berkesinambungan, bukan hanya berpusat pada reputasi kita. Poin kedua, apakah reputasi tersebut untuk melayani umat-umat Tuhan atau untuk melayani saya? Apakah apa yang saya lakukan saat ini, apakah ini adalah pencitraan diri pendeta Rantung? Ya, bicara setiap malam 1,5 tahun lebih ini, supaya saya mendapatkan pencitraan, atau apakah ini saya lakukan agar supaya kita memperoleh kekuatan? Itulah pertanyaan yang harus saya tanyakan di dalam diri saya pribadi. Apa yang saya sedang lakukan ini? Apa yang usaha keras ini saya lakukan untuk apa? Kalau itu untuk memberikan kekuatan bagi umat-umat Tuhan, biarlah kita dapat berkata, ya, seperti Daud, ya. Lalu tahulah Daud dalam 2 Samuel 5 ayat 12 bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel, umatnya. Kenapa? Karena Tuhan menegakkan Daud. Ya, Tuhan yang menegakkan dia oleh sebab apa? Agar supaya itu dapat menjadi pelayanan bagi umat-umat Israel. Poin ketiga, apakah kita harus bertanya, ya? Yang poin kedua tadi, apakah yang kita lakukan ini
adalah untuk umat-umat Tuhan atau untuk pertanyaan pertama untuk reputasi saya. Pertanyaan ketiga, apakah ya ambisi saya ini untuk melayani sebaik-baiknya? Ambisi saya untuk melayani sebaik-baiknya ini adalah karena disebabkan oleh ada memiliki kerendahan hati di dalamnya dan juga tugas yang harus kita lakukan vocational ya. Vocational bukan personal, bukan ke pribadi, bukan usaha pribadi, tetapi vocational saya adalah apa? Vocational saya adalah Tuhan telah memanggil saya untuk bekerja baginya. Tuhan telah memanggil saudara dan saya untuk bekerja baginya, bukan untuk personal, usaha-usaha personal. Ya. Dan inilah ya, apakah kita memiliki kerendahan hati? Dan inilah penekanan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kalian ingin menjadi pemimpin, layani orang lain. Jadilah yang paling mudah. Seakan-akan kalianlah yang melayani. Yesus saja membasuh kaki murid-muridnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Pada saat itu, murid-murid Yesus bergumul, siapa yang terbesar di antara mereka? Tetapi kita lihat perubahan begitu hebat terjadi, kerendahan hati terjadi kepada mereka. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka menjadi rendah hati sesudah peristiwa Yesus disalibkan? Karena mereka melihat Yesus yang disalib. Bagaimana mungkin sebelum dia mati kita berpikir siapa yang akan berada di sebelah kiri atau kanan Yesus di dalam kerajaannya? Bagaimana mungkin raja dunia, raja alam semesta mati di kayu salib, ya, mati dalam keadaan hina. Kita semua memiliki ambisi duniawi, oleh sebab kita tidak mau dihina. Aduh, saya ini berasal dari keluarga kecil, saya berasal dari suku terkecil, kami direndahkan. Tapi kalau saya menjadi pemimpin ini, waduh, orang akan menghormati saya. Tapi Yesus tidak demikian. Dari seorang yang sangat dihormati, anak Allah, Allah sendiri yang sangat dihormati, tetapi dia mengosongkan dirinya, mati di kayu salib dengan cara yang apa? Dengan cara yang terhina. Tidak heran, setelah melihat kematian Yesus, setelah melihat Yesus yang disalibkan, dan kemudian mereka melihat Yesus naik ke surga, anak Allah terangkat ke surga. Apa yang terjadi kepada murid-muridnya? Ya. Yang tadinya mereka gontok-gontokan, berkelahi, siapa yang harus berada di samping kiri dan kanan raja ini, atau di samping kiri Yesus. Tapi apa yang terjadi? Mereka sekarang apa? Memiliki kerendahan hati. Bagaimana kita bisa melihat kerendahan hati mereka? Kisah 2:14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang dalam khotbahnya pertama, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Lalu dia kemudian apa? Berkhotbah. Nah, kenapa ini satu ayat yang signifikan? Signifikannya apa? Karena di sini dikatakan apa? Maka bangkitlah Petrus berdiri. Di sini kenapa saya katakan ini signifikan? Karena bahasa Inggrisnya katakan and Peter step forward. Petrus maju ke depan. Di mana apa? Dengan ke-11 rasul itu apa? Di belakang Petrus. Kalau mereka belum melihat Yesus yang disalibkan, mereka akan tarik Petrus. Jangan sampai Petrus yang berdiri di depan. Mereka akan tarik-menarik. Ya, mereka akan tarik-menarik, tidak mau seorang ke depan. Ya mungkin seperti permainan sepak bola antara Italia dan Inggris. Defendernya Italia tarik nih pemain Saka, pemain Inggris supaya jangan sampai dia maju ke depan. Itu poinnya, itulah manusia ya. Jangan sampai ada yang di depan. Tapi pada saat setelah mereka melihat Yesus, anak Allah, mati di kayu salib, tapi kemudian bangkit dan naik ke surga. Maka ke-11 murid-murid ini tidak pernah lagi berpikir, aduh kenapa mesti Petrus yang di depan? Kenapa bukan kita? Siapa sih dia? Siapa dia? Tidak lagi mereka. Tidak lagi mereka berpikir seperti itu. Mereka persilahkan Petrus step forward, berdiri di depan mereka. Kenapa? Karena ke-11 rasul-rasul itu telah melihat Yesus, anak Allah yang mati di kayu salib. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita harus tarik orang-orang lain supaya mereka jangan berada di depan kita, dan kita yang harus berada di depan mereka supaya ambisi kita terpenuhi? Kalau itu masih terjadi, masih ada dalam ambisi-ambisi pribadi kita, mari kita lihat Yesus. Ingat terus, Yesus yang mati di kayu salib. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan atau pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, silakan. Ada kira-kira dari
Papi mungkin dari Papi Mami, silakan. Very clear, sudah bagus. Tidak ada. Thank you. Dari Om Rain mungkin, silakan. Ya, ada satu. Terima kasih, Pendeta. Saya selalu yakin bahwa tiap-tiap pelajaran sekolah sahabat yang keluar itu memang tepat pada waktunya. Ya, pelajaran sekolah sahabat yang kita pelajari setiap kuartal. Dan ada satu ayat di Alkitab, bolehkah ini kita katakan suatu ambisi? Ya. Di dalam pertama Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ini kan ambisi tadi. Kan menghendaki untuk menjadi penilik jemaat. Saya pikir begini, penilik jemaat atau pimpinan-pimpinan dulu itu risikonya berat. Aniaya lebih dulu, pimpinan dulu, masuk penjara Petrus. Nah, jadi waktu itu kalau sampai jadi pimpinan, memang itu satu hal yang indah katanya ya di dalam ini. Bagaimana Pendeta? Kira-kira ada? Iya, betul. Artinya saya tidak mempersalahkan. Ya. Rasul Paulus sendiri katakan adalah ambisiku. Ya, jadi dia memiliki ambisi, tapi pertanyaannya sekali lagi, untuk apa ambisi tersebut? Ada satu kutipan Ellen White yang dari Christ Object Lesson ya, yang saya ingin tambahkan juga pada saat ini di halaman 332. Dia katakan apa? Jadilah ambisius. Wah, seringkali kita bilang, oh kita harus punya ambisi, tapi jangan jadi ambisius. Tapi pena inspirasi katakan apa? Jadilah ambisius, be ambitious. Untuk apa? Untuk diri kita. Nah, inilah. Tidak salah untuk memiliki ambisi, tidak salah menjadi ambisius, tapi untuk apa ambisius itu? Kepada siapa kita tempatkan kemuliaan atau yang kita hormati itu ya. Jadi katakan apa? Jadilah ambisius untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengembangkan setiap karunia karakter, mengembangkan setiap karunia karakter. Dalam setiap fase pembangunan karakter Anda harus menyenangkan Tuhan. Kalau kita berambisi untuk menyenangkan Tuhan, dan Tuhan memberikan kesempatan kita menjadi ketua jemaat, ketua conference, ketua uni, ketua divisi, ketua general conference. Kalau itu untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan dan dipercayakan, go ahead, ya. Tetapi mari kita bertanya, apakah itu untuk menyenangkan hati saya, hati keluarga, hati apa ya? Itulah. Jadi pertanyaannya itu kita kira kembali kepada motifnya itu apa, ya. Motifnya itu apa? Agar supaya saya memiliki satu reputasi yang tadinya tidak saya miliki, masa saya cuma pendeta-pendeta terus di ujung-ujung sana pendeta ya, perlu juga di kantoran dulu lah saya jadi pendetanya ya. Jadi lihat kira-kira apakah itu untuk memuliakan Tuhan atau kita memuliakan diri kita? Apakah kita ingin menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati kita, hati suami atau istri atau anak-anak, tapi hati Tuhan yang terutama. Ya, terima kasih Om Rain. Terima kasih. Baik, ada lagi saudara lainnya, terima kasih. Ya. Ini senang sekali ada dua mantan ketua uni yang selalu bisa membacking saya kalau saya berbicara sedikit tentang apa ya, leadership ini. Ya, terima kasih. Ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada yang dari Zoom, bagaimana dari live stream, Dek? Oke, silakan. Terima kasih. Jadi seperti yang saya selalu katakan dan saya khotbahkan ya, pada saat saya berbicara tentang Daud dan tentang apa ya, hal tokoh-tokoh lainnya dalam Alkitab, selalu saya tekankan bahwa Tuhan itu tidak buta, saudara. Tuhan tahu di mana kita berada.
Ya, Tuhan tahu di mana kita berada dan apa kapasitas kita, apa kesanggupan dan kemampuan kita, dan Tuhan pada waktunya Dia akan apa? Dia akan panggil kita. Jika memang kita Tuhan tahu bahwa kapasitas kita seperti Raja Daud dapat menjadi seorang pemimpin, seorang raja, maka Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu di mana kita. Nggak usah kita bilang-bilang ke orang, saya di sini, saudara, lihat dulu saya. Nggak perlu kita bikin seperti begitu ya. Tuhan tahu, Tuhan tidak buta. Ya, Tuhan tidak buta. Terima kasih Pendeta Kasenda, terima kasih. Baik, saudara lainnya ada lagi, Dek, dari live stream? Oke, jika tidak ada, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu berdoa. Ya, kita terus, seperti yang saya katakan tadi, kita akan terus mendoakan keluarga dari Pendeta Samuel Simorangkir, ya, yang secara tiba-tiba harus beristirahat dengan kata lain, ya, tidak, ya, kita doakan, ya. Kita doakan supaya keluarga yang berduka, istri, anak-anak, dan cucu dapat dikuatkan oleh Tuhan. Baik, ada lagi yang lainnya? Dari live stream, silakan. Jika tidak ada dari live stream, bagaimana dari Zoom tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek? Tadi saya sempat meluangkan sedikit waktu untuk berdoa dengan Yando dan Nani. Mari kita terus berdoa ya. Kita terus berdoa bagi mereka. Nani saat ini sudah berada di rumah sakit dalam proses persalinan tersebut. Jadi kita doakan kiranya semua berlangsung dengan baik dan dapat menjadi satu sukacita bagi keluarga daripada Yando dan Nani Nainggolan. Baik, ada lagi saudara lainnya? Oh, namanya siapa aja? Teni ya. Oke. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Jika tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dalam takhta kerajaan surga kami datang bersyukur Tuhan. Memuji dan membesarkan nama-Mu atas kasih setia-Mu Tuhan, yang sudah menjadi bahagian kami semua. Kasih-Mu yang sudah menjadi bagian kami pada saat kami mempelajari firman-Mu, merenungkan firman tersebut, dan memperoleh kekuatan dan juga tuntunan dari firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena pada malam hari ini waktu New Jersey, kami kembali dapat memperoleh kekuatan dari apa yang Engkau kehendaki, yang terjadi dalam setiap ambisi kami. Ambisi yang dapat kami lakukan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, membawakan kebaikan-Mu, Injil-Mu kepada sesama kami. Biarlah ini yang menjadi ambisi kami Tuhan. Ambisi untuk memuliakan Engkau, dan bukan untuk memuliakan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami percaya Engkau sudah memberikan amaran ini, Engkau sudah memberikan kekuatan ini bagi kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami datang juga untuk bersyukur. Kesempatan yang indah dapat berbakti bersama-sama dengan umat-umat Tuhan, dengan hamba-hamba Tuhan, dengan Pendeta Larry Kasenda yang ada di live stream, dengan Om Rain, Tante Evelyn, Papi dan Mami, dan saudara-saudari kami lainnya yang juga sudah datang berbakti bersama-sama. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan demi kekuatan surga yang akan selalu menjadi bagian kami pada saat kami datang berbakti kepadamu. Pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus bagi keluarga Pendeta Samuel Simorangkir yang dalam keadaan berduka pada saat ini. Tuhan, biarlah kasih setiamu akan mengiringi mereka. Biarlah kesedihan yang mungkin tidak dapat diobati dengan kata-kata manusia. Apa yang manusia dapat lakukan tidak akan mungkin mengobati duka cita yang begitu besar yang dialami oleh Ibu Pendeta Simorangkir, anak-anak dan cucu mereka. Tapi kami percaya penghiburan dari surga. Kami berdoa, Roh Kudus kiranya juga akan memberikan kekuatan dan pengharapan kepada keluarga yang berduka.
Pengharapan yang sama juga kami ingin terus bawakan bagi keluarga lain yang sedang berduka, keluarga besar Hendrix juga yang dalam keadaan tetap berduka pada saat ini. Kiranya penghiburan akan selalu menjadi bagian kami semua. Kami datang juga Tuhan untuk membawakan umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Dalam setiap kehidupan mereka, biarlah Tuhan akan selalu menyertai mereka. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Tio Lam di Philadelphia, bagi Evan dan Michi, Michela dan Marcelo, Tuhan. Biarlah Tuhan akan selalu memberkati mereka dengan berkat-berkat surga, melindungi mereka. Dan pada saat mereka menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, biarlah Tuhan membantu mereka mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Ada niat-niat jahat ataupun tindakan-tindakan yang tidak baik yang orang telah lakukan mungkin terhadap mereka. Biarlah Tuhan yang akan melihat kebutuhan keluarga ini dan membantu keluarga ini dalam mengatasi segala sesuatu yang mereka alami. Dan kiranya penyertaan yang sama akan menjadi keluarga daripada Evan, keluarga Tio, dan juga keluarga daripada Michi, keluarga Lam Kadowangko, Ibu Marta, Bapak Asang di Indonesia. Tuhan akan juga menyertai mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari Jane Rondonu di Philadelphia. Kami bersyukur Tuhan bersama-sama dengan beliau oleh sebab kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepada ibunya, Ibu Shana Laloan. Dan kami berdoa kiranya semua kesembuhan-kesembuhan ini yang bahkan Jane sendiri miliki di waktu-waktu yang lalu, kekuatan surga yang selalu menjadi bagian Jane, biarlah itu tidak terlepas dari dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan akan selalu menuntun kehidupan Jane, sehingga dia akan semakin dekat dan semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari kami, saudari Daisy Kaligis di dalam kehidupannya. Tuhan akan selalu menuntun dia, sehingga dalam segala sesuatu yang Daisy lakukan, biarlah dia lakukan itu untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Melakukan tindakan-tindakan yang berkenan saja kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi putrinya Yesi di Indonesia, kiranya penyertaan surga akan juga menjadi bagian mereka. Bersama-sama dengan keluarga daripada Evi dan Angel, kami terus ingin membawakan saudari kekasih mereka, saudari Mika Risakota. Biarlah Tuhan terus dapat menjamah mereka, menjamah saudari Mika, dan juga saudari-saudari kami lainnya, saudara-saudari kami lainnya. Kami terus ingin berdoa bagi Tante Yeni Poluan. Kami ingin terus berdoa bagi proses kesembuhan yang lebih sempurna bagi Ibu Pendeta Paruntu, bagi saudara-saudara kami lainnya, saudara Daniel Sitanggang di Colorado, Bapak Alden Sihotang yang juga kami ingin sebutkan yang selalu didoakan oleh keluarga Jaminten Sihotang di New Jersey sini, dan juga bagi Bapak Johan Tambun. Tuhan, biarlah kekuatan surga Tuhan selalu menjadi bagian mereka. Mereka mengetahui bahwa ada umat-umat Tuhan, ada umat-umat Tuhan yang selalu mendoakan mereka, dan biarlah kekuatan ini akan menjadi selalu bagian kehidupan mereka Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi permohonan-permohonan doa lainnya. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan keluarga Abutan yang mendoakan adik mereka, Teni Abutan. Tuhan, kami berdoa kiranya dalam proses pemulihan kesehatan yang lebih sempurna akan menjadi bahagiannya Tuhan, menjadi bahagian mereka. Kami terus berdoa bagi proses sembuhan yang lebih sempurna yang dapat menjadi bahagian Pendeta Bun Hok. Kami terus berdoa bagi keluarga-keluarga yang selalu mendoakan keluarga mereka, bagi Siska yang mendoakan anak-anaknya, bagi Ibu Erna yang mendoakan adiknya, dan juga bagi dirinya sendiri dalam keadaan sakit. Kami berdoa, kami mendoakan hal tersebut. Kami juga berdoa bagi Tante Lily Rumagit Price dengan pergumulan kesehatannya, juga saudara Ronald Walean yang selalu didoakan oleh Ibu Ice, dan saudara-saudari kami lainnya. Kami ingin berdoa secara khusus bagi Tante Ros Rantung yang ada di Jerman. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepadanya. Berdoa bagi Om Yan Engka juga pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kesehatan, kekuatan dari surga. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi umat-umat Tuhan, umat-umat manusia bahkan yang ada di Indonesia, yang mengalami krisis yang saat ini, pandemik yang semakin meningkat. Biarlah Tuhan akan selalu menguatkan keluarga-keluarga yang bergumul dengan kekasih mereka, yang Tuhan sedang dalam keadaan sakit, ataupun yang sudah Tuhan izinkan beristirahat oleh sebab COVID-19 ini. Tuhan, biarlah Engkau akan selalu memberikan kekuatan pada mereka. Hamba-Mu ingin berdoa bagi kakak daripada hamba-Mu, Dr. Alvin dan Dr. Grace. Kiranya Tuhan akan terus menggunakan mereka. Dan juga dokter-dokter, perawat-perawat lainnya di Rumah Sakit Advent Bandung, di Rumah Sakit Advent Medan, Tanjung Karang, dan juga Rumah Sakit Advent Manado. Kiranya Tuhan akan menggunakan tenaga-tenaga medis ini menjadi saluran berkat surga, sehingga umat-umat yang sakit saat ini, yang datang dapat disembuhkan, bukan hanya memiliki kesembuhan jasmani mereka,
tetapi kesembuhan rohani. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan setiap permohonan kami. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Om Yan dan Tante Sin bagi Kevin, sehingga Kevin Katiandago dengan dalam proses kesembuhannya. Tuhan, berikanlah kesehatan, sehingga Kevin akan juga selalu dekat dengan Engkau. Sekali lagi Tuhan, besertalah dengan seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti melalui Zoom dan juga live stream dan media lainnya. Kiranya penyertaan-Mu akan selalu mengiringi kehidupan kami, Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami. Mungkin ada satu hal yang saya tidak sempat sebutkan dalam doa saya, tapi saya mohon kita semua nanti dapat doakan di tempat kita masing-masing. Doa bagi Nani dan Yando, ya. Pada saat proses persalinan mereka, kita doakan terus sehingga proses ini akan berlangsung dengan baik dan dapat menjadi hal yang membawakan sukacita bagi keluarga besar Nainggolan. Terima kasih saudara sekalian atas kebersamaan kita semua. Sampai bertemu kembali besok di pelajaran kita berikutnya. Tuhan memberkati kita. Stay safe dan stay healthy. Tuhan memberkati kita.